Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم رب زدني علما وواسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيوني واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد فلك المنة فلك الصرف على كل حال اللهم إنا أعوذ بك أن أذل أو ضل أذل أو زل أدري ما ظلم أسر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا وشيخنا في الدين والرد والعافية وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والوفاء والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وبحق شهد ولا أسنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah binikmati tatimmu sholihah. Kita pada pagi ini melanjutkan ngaji kita kitab As-Sama'il Imam Tirmidzi sampai hadis yang kedua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa demikian? Pada satu kesempatan Rasulullah pernah bertutur untuk kita semua, fatuba liman yarani wa amana bih, fatuba liman lam yarani wa amana bih. Dan diulangi sampai 7 kali yang belakang. Fatuba liman lam yarani wa amana bih. Beruntunglah orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Dan beruntunglah orang yang tidak melihatku dan ia beriman kepadaku. Iman ini adalah keberuntungan. Iman ini satu nikmat yang patut kita syukuri. Faktanya pada zaman baginda Rasulullah itu tidak semua orang bisa beriman pada beliau. Bahkan kemudian banyak yang menentang kufur. Bahkan hingga Rasulullah kemudian kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, masih ada juga orang-orang yang kufur.
Tidak mesti orang yang melihat baginda Rasulullah itu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang muslim. Paman-paman beliau itu siapa yang nggak kenal pada keponakannya sendiri. Bahkan kemudian orang yang selama ini melindungi baginda Rasulullah, menjaga Rasulullah, merawat Rasulullah, membela Rasulullah, yakni paman beliau yang bernama siapa? Abu Talib. Hingga wafatnya pun kemudian tidak mengucapkan kalimat syahadah seperti apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah. Sampai kemudian ini membuat Rasulullah sangat sedih sekali. Kemudian Allah memberikan itab, teguran kepada baginda Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, bukan engkau yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dihibur. Tugasnya hanya menyampaikan, tidak bisa memaksa orang untuk beriman kepada beliau. Jadi beruntung orang yang melihat baginda Rasulullah, kemudian dia bisa beriman pada Rasulullah. Dan beruntung lagi mereka adalah orang yang tidak pernah berjumpa, hidup pada masa baginda Rasulullah. Tapi kemudian dia bisa beriman. Umat Rasulullah akhir zaman ini luar biasa. Kula panjenengan semua ini luar biasa. Ada yang pernah melihat Rasulullah? Kok enggak yakin jawabannya? Ada yang pernah lihat Rasulullah? Yang jawabannya enggak kenceng itu kemungkinan dah pernah melihat. Jawabnya enggak yakin itu. Pernah menyaksikan baginda Rasulullah? Pernah mimpi ketemu Rasulullah? Masya Allah. Tapi nanti orang-orang beriman itu dia akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Maka kalau panjenengan ini cinta pada Rasulullah, pasti nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Kalau si fulan itu mencintai orang-orang zalim, maka dia kumpul dengan orang-orang. Kalau cinta model Hama, model Qarun, model Fir'aun, maka dia akan berkumpul dengan mereka juga. Maka jangan salah menempatkan rasa cinta ini. Kita sudah sampaikan kemarin, cinta sesama hamba yang paling puncak adalah kecintaan kita pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini adalah masruk, kecintaan yang disyariatkan, kecintaan yang dituntut oleh syariat. Sekalipun syariat itu tidak menuntut kita untuk cinta, itu akal sehat dan nurani kalau melihat sosok beliau, melihat bagaimana sirah perjalanan dakwah beliau, melihat kebenaran apa yang beliau sampaikan, maka layak memang kita untuk memberikan cinta. Pada awalnya ini terjadi pada masa awal-awal dakwah ketika orang Madinah, suku Hadzraj dan Aus bagian besar belum kenal baginda Rasulullah. Orang suku Hadzraj dan Aus lebih kenal Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, utusan baginda Rasulullah, diplomat, agen yang paling penting yang menciptakan perubahan di Madinah. Kemudian menerima Islam, kemudian memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, baru sebagian besar atau orang-orang muslim itu menyaksikan sendiri bagaimana sosok baginda Rasulullah. Tapi orang-orang Madinah itu masuk akal, akalnya itu cerdas. Melihat kebenaran, tidak semata-mata melihat sosok fisik baginda Rasulullah, tapi kemudian begitu melihat sosok baginda Rasulullah itu matching, kecintaan sebelumnya kemudian lunas terbayarkan begitu ketemu baginda Rasulullah Muhammad SAW, semakin yakin. Fatuba liman lam yarani fa'amana bih. Beruntung orang yang tidak melihatku tapi dia beriman kepada aku. Kita semua ini insya Allah orang-orang yang beruntung, amin. Tapi kita punya kesempatan, sekalipun kita ini tidak hidup pada masa Rasulullah, tidak melihat langsung baginda Rasulullah, tapi kita ini bisa mengenali baginda Rasulullah. Gimana caranya mengenali baginda Rasulullah? Kemarin kita sudah sampaikan, ya caranya adalah
mendengarkan cerita, kabar dari orang-orang yang pernah ketemu baginda Rasulullah, dari para sahabatnya Rasulullah, dari orang-orang kafir yang dia bertutur dengan jujur, cerita tentang seorang, bisa juga dari keluarga baginda Rasulullah. Maka tarekah yang paling aswab, metode yang paling benar untuk mengenali baginda Rasulullah itu adalah yang pertama adalah riwayah. Ini jalan yang paling benar, tarekah yang paling aswab dengan riwayat. Metode ini bagaimana Al-Quran itu sampai pada kita. Bagaimana Al-Quran itu sampai pada kita? Dengan jalan riwayat. Dengan jalan riwayat. Perawi yang paling utama adalah pada tabaqat awal, pada fase awal, atau pada jenjang yang pertama, yakni para sahabat. Dan apa yang kita terima ini adalah dari para sahabat. Apa yang dirangkum oleh Imam Tirmidzi ini adalah dari para sahabat. Apa yang sampai pada umat Islam pada hari ini tentang baginda Rasulullah adalah dari para sahabat. Kalau tabi'in ada yang cerita, dari siapa? Dari sahabat. Sahabat cerita iya karena sahabat itu bergaul sehari-hari dengan baginda Rasulullah. Apalagi sahabat-sahabat tertentu itu menjadi khadimnya, menjadi pembantunya Nabi, menjadi orang yang mulazamah terus mengikuti kehidupan Nabi. Atau misalkan orang-orang yang ada di Suffah, yang mereka disebut dengan ahlu Suffah, yang jumlahnya sekitar 200-an itu. Tiap hari dia belajar, tiap hari dia ketemu baginda Rasulullah, tiap hari dia melihat sosok baginda Rasulullah. Maka orang-orang seperti ini, kalau dia bertutur, dia bercerita, maka adalah sumber yang paling orisinal. Bagaimana umat hari ini bisa mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian kita mengenali Kanjeng Nabi itu dengan metode yang salah. Ini kita semua ini, orang muslim atau non-muslim, atau orang muslim yang mu'alaf. Mu'alaf ini tidak selalu yang kemudian baru masuk Islam ya. Kita ini juga mu'alaf kadang-kadang. Kita ini mu'alaf. Jadi sudah lama masuk Islam, sudah lama menjadi Muslim sejak bayi bahkan sejak bayi. Tapi kita mengenali Kanjeng Nabi aja tidak. Cuman dengar nama, tapi tidak ada upaya untuk mengenali bagaimana Kanjeng Nabi itu seperti apa. Maka ini adalah tarekah yang paling aswab. Bagaimana kita belajar untuk mengenali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini keberuntungan bagi orang-orang akhir zaman. Mereka tidak ketemu Rasulullah, tapi kemudian dia beriman Rasulullah. Kemudian kita juga beruntung, alhamdulillah, dikuasakan oleh Allah untuk hadir di majelis ini untuk belajar mengenali baginda Rasulullah. Tidak semua orang sebenarnya, tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan, kenikmatan untuk belajar mengenali baginda Rasulullah. Tidak semua orang. Sebagaimana juga tidak semua orang beriman, hatta Rasulullah itu hadir di tengah-tengah mereka. Maka ini karunia. Maka ini adalah taufik, maka ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang nyatakan dalam Quran, yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Alhamdulillah, semoga kita ini ila akhir hayat kita menjadi orang yang beriman pada Allah, pada Rasulullah, menjadi orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang kedua bisa disemak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumi asrari wa barakati fi darin Allahumma amin. Haddatsana Humaid ibn Mash'ad al-Bisri, haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bit-tawili wala bil-qasir حسان الجسم وكان سعره ليس بجعد ولا سبت أسمر اللون إذا مسا يتكفى الحديث أو كما قال. Menceritakan kepada kami, yakni Humaid bin Mash'adah al-Bisri, menceritakan kepada kami Abdul Wahhab as-Saqafi dari Humaid, dari Anas bin Malik. Ini dari jalur sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah karena tiap hari bergaul dengan baginda Rasulullah. Dalam hadis itu kadang kita mendapatkan
redaksi haddatsana, kadang akhbarana, kadang haddatsani, kadang akhbarani, kadang sami'tu, kadang sami'na. Kalau Imam Bukhari tidak membedakan antara kalimat-kalimat ini adalah kalimat dari perawi. Kalau akhbarana mengabarkan pada kami, berarti yang mendengar itu banyak dari seorang guru. Kalau akhbarani berarti dia sendirian. Haddatsana menceritakan pada kami, berarti banyak orang. Haddatsani berarti sendirian. Sami'na kami mendengar, atau sami'tu saya mendengar. Ini. Jadi secara teknis kalau kita merujuk pada penjelasan Imam Bukhari, ini tidak dibedakan, sama. Nah, apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik? Anas bin Malik itu menceritakan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Adapun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sosoknya rab'atan. Rab'atan itu kalau orang Arab mengatakan rab'atan, laisa bit-tawil wala bil qasir. Nah, ini dijelaskan. Jadi posturnya ideal, posturnya sedang. Ditafsir laisa bit-tawil wala bil qasir. Tidak tinggi tapi juga tidak pendek. Tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Jadi tingginya tinggi yang ideal. Hasan al-jismi, fisiknya bagus, fisiknya bagus. Wa kana sa'ruhu laisa bija'di wala sabti, dan rambut beliau itu tidak keriting keribu dan juga tidak lurus, ikal. Asmarul laun, ini pengertian yang tepat di sini. Asmarul laun itu bukan kemudian kecoklatan, tapi terang kemerah-merahan, terang kemerah-merahan. Jadi nyun sewu, saya pribadi ya, contoh kadang salah mendefinisikan warna. Bukan buta warna. Jadi ini apa? Saya hijau ini. Ini hijau saya. Ini apa menurut jenengan? Pak Salan apa? Hijau ya? Bukan biru ya? Tak pikir biru orang-orang bilang. Hijau ini. Tapi lebih dekat pada biru. Jadi apa namanya hijau? Hijau tua. Ini contoh kemampuan orang untuk mendefinisikan warna aja bisa berbeda. Kadang apalagi sekarang warna itu kan macam-macam ya. Warna itu macam-macam. Ini kita ini cuma diajari warna-warna dasar aja. Mer, ciku, hibiu. Merah, hijau. Nah, kalau warna maron macam-macam itu perempuan yang pinter. Jadi jualan barang itu kalau nggak ngerti warna, kalau jualan baju, waduh ribet ini, apalagi buta warna. Sorry ya. Jadi kalau jualan baju jangan buta warna. Ini susah nanti yang beli. Jadi atau jualan cincin dengan berbagai warna itu jangan buta warna gitu. Jadi susah nanti. Ini warna apa yang dijual? Nah di sini kemudian orang Arab ada yang mengatakan asmarul laun itu arahnya ke coklat, tapi yang tepat dikombinasikan dengan hadis sahih yang lain itu bukan coklat warna Kanjeng Nabi kayak jenengan ini. Jenengan ini coklat enggak? Coklat? Kok gak ngakoni gitu loh? Iya coklat tapi glowing gitu ya. Karena air wudhu jadi glowing gitu. Coklat buruk ya. Kalau Kanjeng Nabi itu ya ini putih, tapi bukan putih bersih. Dari hadis yang pertama itu ya ini al-abiyadul amhaq, itu putih bersih tanpa ada noda, itu namanya al-abiyadul amhaq. Tapi Rasulullah bukan al-abiyadul amhaq, jadi putih tapi ada warna kemerah-merahan. Maka diungkapkan oleh Anas bin Malik yakni asmarul laun. Jadi merah putih kemerah-merahan. Dominan putihnya bukan dominan merahnya. Putih tapi kemudian kemerah-merahan. Kalau nggak tahu faktanya memang susah. Saya sudah sering melihat laki-laki yang warna kulitnya itu terang putih tapi kemerah-merahan. Apalagi kalau dia masih unyu-unyu anak-anak gitu.
ganteng, masya Allah, kayak anaknya malaikat itu. Jadi ada yang seperti itu. Malaikat tidak punya anak itu. Saking untuk mengungkapkan kegantengan seorang itu. Jadi sa'ruhu laisa bija'di wala sabti, asmarul laun. Idza massa yatakaffa. Kalau beliau berjalan itu seperti berjalan yatakaffa, itu kontur jalan atau jalan itu menurun. Nah, kalau yatakaffa itu jalannya itu tegak. Ada ndak orang jalan turunan, dia jalan tuh kemudian nunduk ke bawah? Kecelungup. Nah, itu bahasa Jawanya kecelungup. Bahasa Indonesianya terosol. Bahasa Indonesianya lagi tersungkur. Jadi ya bisa tersungkur gitu loh. Nah, tabiatnya kalau kita jalan turun itu biasanya pada posisi tegak gini kan. Jadi karena menahan gravitasi untuk keseimbangan. Nah, Rasulullah tuh jalannya tegak. Ya kuagah ngono kira-kira ya. Kuagah ya Masya Allah. Jalannya tegak, kemudian posturnya sedang, condong ke tinggi, warna kulitnya putih kemerahan. Jadi ya Allah ya Rabb, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi perawakannya bagus, pokoknya ideal. Jadi enggak seperti para binaraga. Binaraga itu over ideal. Maksudnya over, bukan ideal. Jadi otot enggak perlu yang pelendu gitu. Enggak perlu. Jadi enggak ideal lagi kalau lihat binaragawan itu dari kalangan perempuan. Ngapain juga gitu. Jadi otot-otot dipelendok. Ya Allah ya Rabb. Jadi atletis enggak begitu. Ya, Rasulullah itu seperti itu. Dari hadis yang kedua ini. Kita lanjutkan. Haddatsana Muhammad ibnu Basar, yakni al-Abdu. Haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Haddatsana Su'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara ibn Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma baina al-mankabaini 'azim al-jummah ila sahmati udhunaihi alaihi khullatun hamra'u ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Hadis sahih atau kama qala. Dari jalur yakni Al-Bara bin Azib itu bertutur begini. Al-Bara bin Azib ini, Rasulullah itu Rasulullah rajulan marbu'an. Rasulullah itu adalah lelaki yang posturnya ideal, ini posturnya sedang. Ini ungkapan-ungkapan berapa sahabat ya. Kalau tadi Anas bin Malik, ini adalah Azib. Jadi ini Al-Bara bin Azib. Kemudian ba'ida ma baina al-mankabai. Dadanya bidang. Jadi mingkabai itu adalah ini, bahu. Jadi ba'ida ma baina, jadi antar bahu ini jauh jaraknya. Artinya dadanya bidang. Jadi ini kalimat mingkibai itu ada satu hadis misalkan pada satu kesempatan Ibnu Umar itu dipegang pundaknya oleh baginda Rasulullah. Jadi dalam satu riwayat disebutkan akhadha Rasulullah Muhammad SAW bimingkibaya. Jadi satu kesempatan Rasulullah itu memegang pundakku. Jadi mingkibaya itu ini, bukan ini. Jadi pertemuan antara bahu dengan pundak. Nih. Jadi, nah jarak antara ini, poros ini dengan ini, Rasulullah itu jauh. Itu untuk menggambarkan bahwa Rasulullah dadanya bidang. Jadi bidang. Kayak siapa gitu. Kayak siapa ya susah. Kayak Rasulullah gitu. Rasulullah nggak bisa kemudian disamakan dengan yang lain. Apalagi kayak yang hadir ini. Nggak ada yang bidang. Alhamdulillah. Jadi botol lurus-lurus gitu. Generasi zaman sekarang kan botol lurus-lurus gitu.
nggak ada bidangnya gitu. Kurang olahraga. Nah, Rasulullah itu baida ma baina al-mankabai. Jadi bidang dada beliau adimal jummah ila sahmati udunai. Rambut beliau itu lebat. Adimal jummah ila sahmati udunai sampai kemudian itu ke arah daun telinga. Ada gombak gitu. Jadi adimal jummah itu rambut bagian depan. Jadi nanti dalam riwayat yang berbeda Rasulullah itu kalau nggak pakai serban kelihatan kadang di pihak tengah. Dan nanti rambutnya itu panjang yang bagian depan sampai ke telinga begini. Nah ini lengkapnya. Nanti bagian belakang rambutnya itu sampai ke pundak, sampai nutupi pundak. Jadi ini enek sing rambut itu ojo muring-muring. Kalau ada anak yang rambutnya panjang atau anak kita jadi abah, abi rambut saya pengen panjang, silahkan aja. Sahabat rata tuh panjang, Rasulullah ada. Saya pernah sepunggung, saya pernah. Cuman jarang yang lihat. Saya pernah sepunggung. Jadi waktu sepunggung belum pulang ke sini, masih mengembara. Jadi tapi nggak sebagus Rasulullah. Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ini lebat, hitam, jadi agak dekat ke telinga gitu. Jadi kalau disempak dikibatkan begitu itu sampai begini. Dan nanti yang bagian belakang itu terjurai sampai melebihi dari pundak ini, bau. Dan ikal, rambut beliau ikal, tebal, hitam. Dan hebat, 63 tahun tidak ada ubannya kecuali tidak lebih dari 20 uban. Baik itu kepala atau kemudian jenggot. Jadi masih dalam kondisi yang sangat sehat. Bahkan Rasulullah kan meninggalnya kan cuma sakit perut ya. Sakit perut sebentar, berapa hari. Jadi baru meninggal. Jadi kira-kira kalau sekarang ini dokter jadi ngecek ya mungkin sakit apa? Mah kah? Ya wallah alam bisawab. Karena nggak ada tabib waktu itu yang dipanggil untuk meriksa Rasulullah itu sakit apa. Yang jelas memang perut sakit kemudian panas beliau. Itu sakitnya nggak aneh-aneh lah kayak orang zaman sekarang yang el corona lah, el coroni macam-macam. Enggak seperti itu. Nah, ini azimatul jummah ila sahmati udunai. Kemudian alaihi khullatun hamra'u. Alaihi atas beliau maksudnya beliau itu mengenakan khullatun hamra, yakni pakaian yang berwarna merah. Di kalangan para ulama jadi ada ikhtilaf karena baginda Rasulullah dalam satu kesempatan yang berbeda itu beliau menghindari warna merah berkaitan dengan baju. Rasulullah tidak suka. Ada warna-warna yang dihindari, warna kuning, warna merah. Ini dihindari oleh baginda Rasulullah. Dan ada warna-warna favorit, itu warna putih, warna hijau. Ini warna favorit. Nah, yang dimaksudkan khullatu hamra dari kajian yang dilakukan oleh para ulama mengkaji beberapa hadis itu kemudian dikombinasikan. Yang dimaksudkan khullatu hamra itu ya dalam konteks riwayat ini yang diceritakan oleh yakni Al-Bara' bin Azib, Rasulullah mengenakan baju merah tapi tidak pure warna merah. Warna merah yang bercampur dan itu yang dibolehkan. Rasulullah tidak suka memang warna merah polos gitu, semua merah enggak. Rasulullah enggak seperti itu. Bahkan kemudian misalkan kalau ada tirai yang warnanya seperti itu juga tidak. Maka yang dimaksudkan khullatul hamra itu adalah warna merah yang bercorak, tidak polos merah. Ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat syai'an sesuatu qattun sama sekali ahsana minhu yang lebih menawan, lebih tampan, lebih baik daripada beliau. Ini sahabat cerita menggunakan kalimat yakni ma ra'aitu syai'an. Padahal bisa saja dia mengatakan ma ra'aitu insanan. Saya tidak pernah melihat seorang atau manusia. Tapi menggunakan redaksi yang lebih umum, ma ra'aitu syai'an. Saya tidak pernah melihat sesuatu, maka tidak termasuk maka termasuk dalamnya adalah manusia. Ini lafdzun umum, ini lafadz umum, syai' ini lafadz umum.
Kalau dikatakan syai' itu menunjuk apa saja, yang dohir, yang batin, yang bisa dilihat, yang tidak bisa dilihat. Semua ini adalah asyai'. Jagat semesta ini adalah asyai', termasuk turunan-turunan di dalamnya. Maka yang disebut dengan lafdzun am. Ini dalam kajian usul, lafdzun am. Nah, ketika sahabat mengatakan ma ra'aitu syai'an, saya tidak melihat sesuatu pun, itu untuk menunjukkan betapa Rasulullah itu kalau dibandingkan dengan manusia yang lain, dengan makhluk yang lain dari ciptaan Allah yang ada, maka posisinya adalah ahsanu minhu, tidak ada yang bisa mengalahkan, yang lebih baik dibandingkan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih menawan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ahsan itu akar katanya hasanun, tapi kemudian ini adalah sighah mubalaghah. Ahsan artinya lebih baik, ahsan lebih bagus. Kabirun besar, akbarun lebih besar. Jadi saghirun kecil, asghar lebih kecil, bukan lebih besar. Jadi saghirun kecil, asghar lebih kecil, bukan lebih besar. Jadi kalau tengah-tengah gimana? Kaidah bahasanya itu ditasgir, dikecilkan. Sogir, sugair. Kamil, sempurna, kumail. Jadi seperti itu. Jadi kitab, kitabun, ini kitab. Nanti ukurannya seperti ini kitab. Nah, kalau kitab kecil nih gimana? Maka disebut kutaib. Yaitu namanya tasgir. Ini ada kaidah bahasa Arabnya seperti itu. Nah, ketika kita membaca ma ra'aitu syai'an qattun ahsan, berarti Rasulullah itu enggak ada yang lebih menawan dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah. Baik, kita lanjutkan hadis yang keempat. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan as-Sawri an Abi Ishaq anil Bara' ibn al-Azib radhiyallahu anhu qala. Ini dari jalur Bara' bin Azib juga berkata, ma ra'aitu man di limmatin khullatin khamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'ran yadribu min kibai ba'ida ma bainal mankabain lam yakun bil qasir wala bit tawil. Hadis sahih kama qala. Dari jalur Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala berkata, ma ra'aitu, saya tidak melihat, mandilimatin, orang yang itu memiliki mandilimatin. Jadi limah itu, mandilimatin itu memiliki rambut yang melebihi ini. Jadi melebihi daun telinga. Jadi kalau orang Arab itu mengatakan wafrah, itu rambutnya sampai daun telinga. Kalau limah itu melebihi daun telinga. Kalau kemudian jumah itu sampai di pundak. Ini seperti yang di terjemahan itu ada kalau nggak salah. Jadi itu ungkapan-ungkapan orang Arab untuk menunjukkan tentang postur atau kemudian sifat berkaitan dengan rambut yang dimiliki oleh seorang. Nah, baginda Rasulullah itu mandilimmatin, rambutnya itu sampai melebihi daun telinga. Kemudian fi khullatin hamra, dalam kondisi yakni Rasulullah mengenakan baju jadi merah yang bercampur, tidak polos. Ahsana min Rasulillah, tidak ada yang lebih tampan, lebih menawan dibanding baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu sa'run yadribu biminkibai, dan beliau punya rambut yang itu sampai di pundak yang belakang. Ba'idha ma bainal mankabain, dan kemudian pundaknya, antar pundak ini lebar, artinya dadanya bidang. Lam yakun bil qasir wala bit tawil, dan beliau jadi orangnya itu tidak pendek dan juga tidak tinggi. Beliau tidak pendek dan juga tidak tinggi. Ini dari jalur yang berbeda dari sumber sahabat yang sama, yakni Al-Bara' bin Azib. Jadi kira-kira nanti kalau di rumah itu dibaca ulang, digambarkan, diangen-angen, diimajinasikan kaya apa kira-kira gitu. Jadi dan
salah satu sosok yang memang tidak boleh dilukis ya baginda Rasulullah. Jadi nanti khawatirnya bukan ta'zim untuk mengagungkan baginda Rasulullah, karena lukisan itu tentu tidak akan bisa kemudian persis seperti halnya hari ini. Jadi orang bisa melukis karena melihat. Kalau hari ini orang melukis baginda Rasulullah itu kan tetap aja berimajinasi berdasarkan informasi seperti ini. Jadi ada kan, kalau di Polri itu misalkan menghadirkan saksi tindak pidana kriminal, misalkan ada pembegalan atau perampokan, saksi-saksi dihadirkan disuruh bertutur, nanti dihadirkan orang yang pandai untuk grafis, desain grafis itu, suruh cerita, ciri-cirinya seperti apa. Oh, yang rampok itu rambutnya tipis, botak. Jadi akhirnya kemudian dibuat sketsa. Wajahnya itu agak-agak ke wajah arah-arah, wajah ke orang barat atau orang timur. Kemudian digambarkan. Wajah orang barat tentu beda dengan wajah orang timur. Orang-orang seorang grafis itu juga harus punya pengalaman berbagai referensi wajah. Alhamdulillah saya itu di antara orang yang sedikit punya pengetahuan kalau membaca wajah orang itu mudah. Oh, ini dari sini, dari sini, dari sini. Karena saya hafal, wajah dari Papua sampai Aceh itu hafal. Jadi misalkan putih itu orang timur, itu misalkan orang Sulawesi itu orang Manado. Orang Manado itu beda putihnya dengan orang Tator. Beda lagi nanti, turun ke bawah orang Bugis, beda lagi nanti putihnya. Nah, ke arah timur itu agak hitam. Hitamnya beda antara orang Buton dengan orang Papua. Beda lagi dengan orang NTT, itu beda lagi, macam-macam. Beda lagi. Apalagi kalau udah bahasanya itu muncul, itu mudah lagi dikenali. Enak Tongji. Nah, itu pasti orang Bugis. Iya Mi. Nah, itu pasti orang Bugis. Nah, kalau udah muncul kau, nah itu orang Batak. Jadi kau, pasti orang Batak. Jadi kalau orang Jawa nggak ada. Jadi, nah, beli orang Bali itu, kengken kabarnya. Itu orang Bali, orang Lombok, gitu. Itu mudah ketahuan. Tapi wajahnya orang Bali itu juga bisa dibedakan dengan wajah orang Lombok. Orang Lombok geser ke timur beda lagi. Nah, ini contoh, misalkan menggrafis, menggambar, itu kalau fakta yang digambar sudah masa lalu, maka dia tidak ada referensi kecuali dengan kabar-kabar seperti ini. Kalau enggak ya dia berimajinasi bebas liar. Maka sekalipun ada informasi seperti ini kemudian seorang itu mencoba untuk menggambarkan, maka tidak akan bisa mendekati kebenaran fakta tentang sosok baginda Rasulullah. Maka bukan kemudian hasilnya adalah takdim pada baginda Rasulullah, malah bisa kemudian melecehkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini makhluk yang berbeda. Ini tidak bisa kemudian disamakan dengan sama hamba Allah. Betul, kita ini hamba Allah. Rasulullah adalah basar sebagaimana kita, tapi beliau bukan basar yang biasa. Ini Masya Allah. Ya, Rasulullah itu adalah utusan Allah, wakil Allah untuk menyampaikan risalah. Bukan main-main. Nah, orang yang dipilih untuk menjadi wakil dan menjadi rasul, artinya wakil, menjadi rasul, messenger, utusan untuk menyampaikan risalah, ini bukan orang sembarangan. Orang pilihan yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Termasuk adalah bagaimana tentang fisik beliau, ini adalah pada postur yang luar biasa idealnya. Dan satu lagi hadis kita tambahkan, haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-Mas'ud an Utsman bin Muslim bin Hurmus An-Nafi ibni Jubair ibni Mut'im an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir sa'anul kaffaini wal qadamaini dhahmur ra'si dhahmul qaradis tawilul masrubat idza massa takaffu'an ka'annama yanhatu minas sababi lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih al-Kamakal. Ini dari jalur yakni mantu beliau, saudara sepupu beliau, sahabat beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti ada hadis yang panjang dari jalur Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau adalah yang saudara
mantu, sahabat, dan orang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah. Maka cerita dari Sayyidina Ali ini adalah sangat kredibel untuk bisa kemudian kita jadikan rujukan untuk mengenal sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Ali, lam yakunin Nabi SAW bitawil wala bil qasir. Rasulullah itu bukan sosok orang yang terlalu tinggi dan juga pendek, sedang. Sa'nul kafaini wal qadamain. Jadi posisi telapak tangan dan kakinya itu tebal. Jadi tebal tapi lembut. Tebal itu tidak identik dengan kasar. Jadi tebal wong kene ya mari macul ya. Kapalan ya. Rasulullah itu tangannya lembut karena sahabat itu bertutur. Seperti halnya dari jalur Anas bin Malik juga dalam riwayat yang berbeda. Kalau Anas bin Malik itu salaman memegang tangan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, itu terasa lembut, tidak pernah aku rasakan. Jadi kelembutan tangan Rasulullah. Jadi kelembutan sutra dan sebagainya melebihi kelembutan tangan Rasulullah. Jadi tangan Rasulullah itu empuk tebal, itu maksudnya berisi, gemuk gitu lah. Gemuk. Jadi ada daging, berdaging. Kaki juga kaki beliau juga seperti itu. Nah ini saya yang belum paham itu adalah jejak kaki Rasulullah itu saya belum menemukan riwayat, saya belum telah masalah itu. Kan ada di Museum Topkapi di Turki itu jejak kaki baginda Rasulullah. Dan ada memang beberapa riwayat yang itu sahih. Itu contoh misalkan ketika Rasulullah itu di Taif, dakwah untuk menyampaikan Islam, kemudian dilempari lari, berdarah-darah, saking capeknya kemudian istirahat. Nah, waktu istirahat itulah batu yang dipakai untuk bantal beliau itu jadi lembek gitu. Batu itu sampai lembek. Maksudnya saking Allah memberikan rahmat, Allah memberikan karamah. Saking lelah dan capeknya baginda Rasulullah, batu yang dipakai untuk bantal itu sampai kemudian ikut lembut. Karena sayang, jadi ikhtiram pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi banyak kisah-kisah seperti itu. Nah itu jejaknya itu nanti kalau masih bisa diselamatkan ditaruh di museum. Karena hari ini memang banyak sekali jejak-jejak di mana Nabi pernah ada atau berkaitan dengan pribadi Nabi itu dihilangkan. Kalau jenengan di Mekah itu mencari rumah Nabi itu sudah susah sekarang. Dibongkar banyak, jadi cagar budaya peninggalan baginda Rasulullah itu dibongkar oleh pemerintah. Ini. Jadi dan kalau kita ke sana nyari mana Baitun Nabi, rumah di mana Nabi Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan juga susah. Karena dibongkar, dihancurkan. Bukan soal barangnya. Dalam pandangan orang Muslim itu ini ada nilai historikalnya, ada nilai sejarah yang luar biasa. Tempat di mana lahir seorang yang membawa berkah, membawa rahmat. Itu. Nah, orang sekarang yang hidup di Saudi itu kaya kayak begitu, kan berkah Kanjeng Nabi itu. Coba bayangkan kalau nggak ada Nabi di sana kayak apa. Tetap aja itu Mekah itu lembah itu nggak ada yang nyentuh. Romawi, Parsi aja nggak nyentuh, nggak pengen kok untuk jajah. Apa yang mau dijajah? Lembah kering. Lembah yang dilindungi, yang dikelilingi oleh gunung, tidak ada apa-apanya, isinya orang perompak-perompak. Tapi sekarang kalau jenengan kita ke sana, coba ke Madinah, ke Makkah, ya Allah ya Rabb, jadi luar biasa. Bisa babin Nabi, keberkahan yang luar biasa, makmur orang sana. Cuman ngandalkan dari haji Indonesia, haji, 10 real itu kaya mereka. Jual baju diobral. Haji. Coba bayangkan. Nah, jamaah Indonesia itu kan paling banyak, ya kan? Jadi secara proporsional itu hitungannya paling banyak. Jadi kalau 250 juta ya 250 ribu lah. Dan itu persentase yang paling besar orang haji yang ada di Mekah itu dari Indonesia. Jadi Masya Allah. Paling senang belanja ya Indonesia. Jadi selfie juga orang Indonesia. Jadi ada yang kadang-kadang titip doa gitu. Saking banyaknya titip doa itu kertasnya diginiin di depan Ka'bah, kemudian disyuting, difoto.
Ya Allah, ijabai semua keinginan orang yang saya catat ini. Dijamak saking banyaknya. Nah, kalau misalkan ke Multazam kan ya gulungan dibuka itu panjang nggak selesai-selesai. Makanya saya kalau ibadah ke sana tuh pengennya selunduh. Nanti pegel di TV. Bah doain kabel lah. Awake dhewe gak aman lah. Saya nggak aman kalau nggak doain. Jadi, kalau kalau nggak diminta begitu tetap kita doain. Di Multazam kita doakan semua jamaah al-bayan berikan kesehatan, keberkahan dan sebagainya. Amin. Kok nggak diaminkan? Wallahualam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Jadi sampai pada hadis yang kelima. Jadi yakni dhahmu ra'si dhahmul qaradis al hadis atau kama qala. Wallahualam bishawab. Mungkin manfaat barakah fi dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Ustaz, Iya, fadhal. berita tentang beberapa dari Nabi Muhammad dan dari para sahabat. Iya. Juga dari para orang kafir itu, apakah ada orang kafir yang dikatakan secara kafir? Iya, nanti di riwayat itu ditemukan bagaimana orang-orang yang masih kafir itu bercerita ketika perjanjian Hudaybiyah itu ketemu Kanjeng Nabi. Ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kemudian dia bertutur kepada orang-orang yang masih kafir di Mekah. Saya ini pernah ketemu Raja Kisra, pernah ketemu Raja ini, Raja itu. Saya belum pernah ketemu orang semisal Muhammad di hadapan para sahabatnya. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dimuliakan. Sampai kalau kemudian Rasulullah ludah itu, sahabat berusaha untuk nadongi. Kalau Rasulullah itu berwudu, air sisanya semua sahabat berebut, bahkan hampir-hampir berkelahi. Nah ini contoh orang kafir itu bercerita seperti itu. Sebelum kemudian pada akhirnya dia masuk Islam. Atau utusan-utusan dari negara luar yang datang ke Madinah untuk melihat baginda Rasulullah. Yang banyak itu dia bayangin tuh kayak raja gitu, duduk di atas tahta yang megah, singgasana yang megah, pengawal kiri kanan yang gagah, pakai senjata lengkap siap siaga, danyang-danyang, permaisuri banyak begitu, makanan full gitu. Begitu datang itu bingung juga. Datang cuman di Masjid Madinah itulah. Masjid Madinah nggak seperti sekarang, bro. Masjid Madinah nggak seperti sekarang. Lantainya pasir kerikil, atapnya itu daun rumbia kalau orang Bugis. Itu pelepah kurma, coba bayangkan. Ketemu orang-orang yang menjadi delegasi juga di situ, ngatur perang juga di situ. Jadi ada orang-orang kafir itu misalkan mensifati baginda Rasulullah duduk sama rendahnya, berdiri sama tingginya. Begitu datang tuh bingung siapa yang mana yang Nabi Muhammad yang mana gitu. Termasuk adalah orang Muslim sendiri ini pada awal begitu Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu orang-orang yang belum pernah ketemu Nabi itu kan bingung, mana Muhammad, mana Rasulullah. Dipikir Abu Bakar yang menjadi Rasulullah, sampai Rasulullah itu kemudian didorong oleh Abu Bakar, ini loh Muhammad bin Abdullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu. Karena nggak mengenal baginda Rasulullah. Dan ini Masya Allah. Jadi, tapi ya tetap saya katakan tadi metode tarekah yang paling utama, yang paling benar untuk mengenal baginda Rasulullah adalah berriwayah, dan jalur yang paling kredibel adalah sahabat-sahabat yang adil. Sahabat-sahabat adil, terutama adalah keluarga beliau. Apalagi kalau bicara tentang jeruannya Kanjeng Nabi gitu, tidak mungkin orang luar kecuali keluarga. Kecuali keluarga yang boleh melihat auratnya. Ini contoh. Jadi contoh misalkan, boleh nggak seorang suami istri mandi bareng dalam satu bak? Nah, itu kalau nggak keluarga yang cerita nggak tahu. Aisyah cerita, kami pernah mandi bareng dalam satu bak. Artinya mandi bareng dengan Rasulullah. Artinya itu boleh. Bahkan itu bagian dari kesunahan. Nah, pengen umurnya panjang, begitu. Tapi wong Jawa keyakinannya berbalik. Mandi bareng sama suami atau istri cepat mati. Wah ya. Demikian ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahualam bishawab. Kita tutup dengan siiran. Ya Rabbana tarafna
بأننا انترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الروآت، واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أسماء آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد طس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. صف الله العظيم صف الله العظيم صف الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.